A few moments later. Sini kami mahasiswa dari vokasi program studi keuangan mau melakukan wawancara sedikit mengenai pengembangan karir ke Ibu. Sebelum itu kami minta tolong Ibu memperkenalkan diri. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Putri Mayasari. Seperti itu. Terima kasih Bu. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertama kami mau nanya nih Bu, bagaimana sih sistem jenjang karir di bank ini? Ya, kalau di Bank Mandiri itu kebetulan kita kan sistem jenjang karirnya itu ada mungkin bisa saya bilang terbagi dua ya. Ada yang pada saat seleksi masuk ataupun melamar pekerjaannya itu di bank itu sudah langsung sebagai asisten manajer. Nah itu dia artinya jenjang karirnya itu sudah langsung level asisten manajer ke atas. Jadi di atas untuk yang level teller ataupun customer service. Nah, yang kedua itu jenjang untuk pendaftaran ataupun melamar pekerjaan di Bank Mandirinya itu dari pegawai kontrak. Jadi jenjangnya itu dari nasabah ataupun pelamarnya mendaftar. Biasanya itu kalau untuk pegawai kontrak itu kita penempatan awalnya itu sebagai teller dulu. Nah setelah 1 tahun menjadi teller nanti dia akan ada seleksi lagi, nanti akan mengikuti tes untuk menjadi pegawai kontrak di Bank Mandiri. Nah kalau sudah menjadi pegawai kontrak nanti akan mengikuti lagi tahapan selanjutnya itu seperti tes juga untuk bisa menjadi pegawai tetap Mandiri. Jadi kalau yang pada saat melamar pertama itu dia seperti kontrak dengan pihak ketiga. Jadi bukan langsung di bawah Mandirinya untuk kontraknya tersebut gitu. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua ya Bu. Gini Bu, kan tadi ada nih pengembangan karirnya itu. Jadi nih kami mau nanya apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan karyawan di Bank Mandiri ini? Fokus utamanya. Kalau untuk fokus utamanya kita tentu kesejahteraan karyawan dari sisi keuangan dan juga kesehatan. Nah, kalau keuangan itu tentu mengacunya kepada jenjang karir sama jabatannya di Bank Mandiri. Kalau kesehatannya sendiri itu juga menjadi fokus utamanya juga di Bank Mandiri, artinya juga Bank Mandiri itu peduli dengan kesehatan dan juga kesejahteraan pegawainya gitu. Jadi kesehatan pegawai itu di cover, baik itu seperti rawat jalan, rawat inap, operasi itu di cover. Terus juga kalau untuk yang dari sisi kesejahteraannya, apabila pegawainya berprestasi tentu akan dipromosikan dari pihak pimpinannya untuk bisa naik jenjang karirnya ataupun grade atau golongannya gitulah. Kalau di pegawai negeri istilahnya itu golongan ya. Kalau di Bank Mandiri karena kita BUMN istilahnya itu seperti grade gitu. Terima kasih Bu. Kalau yang menjadi indikator utama yang menentukan promosi karyawan itu apa? Kalau promosi itu tentu ada beberapa faktor. Yang pertama dari prestasi si pegawai. Kalau misalnya pegawai ini berprestasi artinya memberikan kontribusi positif dan juga memberikan keuntungan, karena kita kan perusahaan perbankan pasti kita mengacunya kepada bisnis ya. Keuntungan, fee base ataupun benefit kepada perusahaan, laba. Nah itu juga akan dinilai. Terus juga selain dari sisi bisnis, tentunya manajemen juga akan menilai dari sisi kedisiplinan dari si pegawainya juga. Jadi kalaupun misalnya dia berprestasi tapi dia tidak disiplin juga itu tidak akan memberikan penilaian yang bagus kepada si calon pegawai yang akan dipromosikan. Seperti itu.
Oh, jadi gitu Bu, adanya ditentukan berapa lama sih rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk naik jabatan? Kalau biasanya kalau sesuai ketentuan itu, kalau misalnya seperti yang tadi ya pegawai kontrak detailer, itu biasanya 1 tahun. Kalau dia dianggap baik sama pegawai pimpinan di cabang, itu akan didaftarkan untuk mengikuti seleksi untuk kenaikan menjadi pegawai kontrak mandiri. Nah, kalau misalnya dia lulus, itu akan langsung nanti tanda tangan kontrak yang baru, artinya kontraknya itu sudah langsung dengan bank mandirinya sendiri, bukan dari pihak ketiga lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia gagal, si pegawai ini memiliki kesempatan 3 kali untuk mengikuti tes tersebut. Kalau 3 kali gagal, artinya ya kontraknya sampai di situ gitu, tidak diperpanjang lagi. Kalau bicara program nih Bu, ada nggak program rotasi kerja antar divisi untuk pengembangan karir gitu? Tentu Rotasi. ada. Kalau di Bank Mandiri itu kita rotasi itu pasti ada, rotasi mutasi itu pasti ada. Kalau mutasi itu mungkin masih di unit yang sama, misalnya sebagai customer service pindah nih ke cabang, dari cabang USU pindah ke cabang misalnya di Lapangan Merdeka, tapi unitnya masih sama, itu namanya mutasi. Tapi kalau misalnya rotasi artinya dari CS mungkin selama ini saya kan di cabang menerima nasabah, berhadapan langsung dengan nasabah. Nah, dirotasi ke bagian misalnya petugas kredit. Nah, artinya kan itu adalah pengalaman baru buat saya gitu. Jadi ada juga ilmu baru dan wawasan baru yang bisa saya dapatkan dari situ. Jadi tentu terkait dengan rotasi itu adalah kebijakan dari pihak manajemen. Nah, apakah memang dianggap si calon pegawai yang akan dirotasi ini dianggap mampu dan punya nilai lebih untuk dirotasi, makanya akan diberikan kesempatan untuk rotasi. Tujuannya juga tentu sebagai salah satu promosi untuk peningkatan jabatan ataupun karir si pegawainya sendiri. Gitu. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah ada jalur karir yang berbeda untuk spesialis tertentu seperti keuangan, pemasaran, atau manajemen? Rotasi itu adalah kebijakan dari pihak manajemen. Nah, apakah memang dianggap si calon pegawai yang akan dirotasi ini dianggap mampu dan punya nilai lebih untuk dirotasi, makanya akan diberikan kesempatan untuk rotasi. Tujuannya juga tentu sebagai salah satu promosi untuk peningkatan jabatan ataupun karir si pegawai sendiri. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada jalur karir yang berbeda untuk spesialis tertentu seperti keuangan, pemasaran, atau manajemen risikonya? Kalau untuk jalur karirnya ya, biasanya memang kalau untuk seleksi kenaikan jabatan itu kita kan memang serentak. Tapi nanti pada saat si pegawai ini sudah lulus tes, di mana akan ditempatkan, itu baru nanti ditentukan dari kebutuhan dari pihak manajemen. Kalau misalnya manajemen pada saat penerimaan pegawai yang sudah lulus untuk kenaikan jabatan itu ada kebutuhan di bagian seperti bisnis gitu kan, marketing, atau ke bagian kontrol atau auditor gitu, itu nanti baru akan ditentukan di mana dia ditempatkan. Tapi memang kalau dibuat khusus untuk bagian marketing, biasanya sih kita nggak kalau di Bank Mandiri. Kalau untuk kenaikan itu biasanya serentak, tapi nanti di mana penempatannya itu tergantung dari kebutuhan dari perusahaan ataupun manajemen. Terima kasih Bu. Sebelum itu ada yang mau ditambahin teman-teman? Tapi untuk izin Bu, ya kalau fresh good seperti kami nanti untuk gabung join gitu ke perbankan, bisa nggak? Ada nggak seleksi? Kalau di kita, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seleksinya itu ada 2. Kalau yang teman-teman mau ikutin itu yang langsung menjadi asisten manajer, itu biasanya kita nasional. Jadi nanti seleksinya itu di Jakarta, teman-teman bisa ikutin dari website Bank Mandiri. Nanti ada di situ karir. Nah, di situ nanti bisa coba dicek. Biasanya dalam setiap tahun itu pasti ada pembukaan untuk lowongan karirnya itu, penerimaan yang jadi asisten manajer. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ikut yang nasional, yang ujiannya untuk asisten manajer, karena memang pastinya karena dia jabatannya lebih tinggi, itu kan seleksinya lebih ketat ya, dan juga lebih banyak tesnya. Kalau misalnya mau ikut yang di Medan, paling ya seleksinya untuk yang menjadi teller.
di kita. Kalau untuk yang di Medan, kalau yang regional itu kita hanya di teller sih biasanya. Atau kalau misalnya pun ada penerimaan di bagian kredit, jarang sih kita ada penerimaan untuk yang fresh graduate, karena tentunya Bank Mandiri kalau untuk yang bagian kredit atau yang di bagian supporting, kita pasti membutuhkan pegawai-pegawai yang sudah punya pengalaman kerja. Kalau fresh graduate artinya kan itu penempatannya di teller itu yang paling dasar. Kalau di teller itu kan kita sistem di komputernya itu sudah terbentuk semuanya. Jadi teman-teman kalau misalnya pun belum punya pengalaman kerja tetap bisa join, karena artinya nanti kan diberikan juga pelatihan dan sistemnya itu sudah ada semuanya, programnya sudah ada, tinggal dipelajari. Nah tapi kalau misalnya kayak untuk yang di bagian kredit, terus juga bagian supporting, itu kan memang ada keahlian khusus yang dimiliki, ada ilmu khusus yang dimiliki. Jadi tidak seperti yang untuk di teller. Biasanya juga mereka bukannya itu jarang sih sepengetahuan saya. Jadi setahun itu juga belum tentu ada gitu. Tapi kalau untuk yang seperti asisten manager itu setahun sekali itu tetap pasti ada. Karena memang Bank Mandiri itu biasanya tetap akan merekrut pegawai-pegawai baru untuk jadi calon leader di Bank Mandiri gitu. Kalau untuk yang asisten manager itu memang biasanya setahu saya itu yang diterima hanya dari universitas negeri atau perguruan tinggi negeri saja. Kalau yang swasta mohon maaf memang tidak ada penerimaan kalau untuk itu, karena memang khusus untuk asisten manajer. Tapi kalau untuk jadi teller, walaupun misalnya contoh nih teman-teman tidak ada basic dari pendidikannya itu terkait perbankan atau keuangan atau manajemen, itu boleh. Contoh nih kayak saya ini tamatan dari D3 ilmu komputernya Fakultas MIPA di USU tahun 2007. Saya masuk di Mandiri bisa, karena pada saat itu penerimaannya saya masuk ke teller. Jadi tidak ada spesifikasi untuk fakultas ataupun program studi dari teman-teman yang akan mendaftar. Tapi kalau mungkin untuk yang bidang-bidang seperti yang tadi saya bilang, kalau kayak di bagian kredit atau di bagian seperti auditor, tentu ada ilmu-ilmu khusus yang akan lebih diprioritaskan untuk diterima seperti itu. Jadi Bu, misalnya kami mau join ini, kalian khusus apa gitu yang bisa kami terapkan nanti kalau mau bekerja di bank? Kalau untuk bekerja di bank, kalau misalnya teman-teman ambilnya yang teller ya, yang pegawai dasar, itu ya kita cuman keahlian untuk menggunakan komputer atau laptop, MS Office ya biasa seperti itu sih. Kalau untuk yang lain-lain sih spesifikasinya nggak ada, paling tinggi badan. Nah itu juga menentukan. Iya, sekarang sudah harus 158 kalau saya nggak salah untuk cewek. Beda 3. Iya, minimal seperti itu. Kalau dulu 150 itu masih bisa. Masih bisa ditambah ya, bisa Iya. ditambah. Masih bisa lah rentang 1,5 tahun nanti. lagi kurang. Iya, gitu. Yang penting sih kalau misalnya di tahun ini ada kok kita penerimaan dan kita pasang pengumumannya di depan pintu masuk. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah lulus nanti berminat pengen join di Bank Mandiri, ya rajin-rajin aja dicek atau di website Mandiri, atau kayak biasanya juga di kampus kan kita ada kerjasama dengan USU, itu ada juga kok dibuka lowongan kerja kalau misalnya pas kita lagi ada penerimaan seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sekian lah Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Kami sudah tambah pengalaman kami. Terima kasih ya Bu. Iya, Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. sama-sama.